Halo. Jadi 2 minggu yang lalu ibuku meninggal. Kemudian teman teman terdekatku dia sempat bilang, rasanya lagi banyak banget ya. Ini rasanya kita sudah memasuki usia dimana berita duka tuh jadi hal biasa. Rasanya kita sedang berada in the end of the era. Dan aku nggak respon apa-apa waktu itu. Tapi aku punya respon sekarang. Eh, 2 minggu yang lalu ibuku meninggal. 2 bulan yang lalunya bukan ibu kandungku, tapi aku menyayangi beliau seperti ibu kandungku sendiri, dan beliau juga menyayangiku seperti anak sendiri. Dan aku rasa aku banyak sekali belajar tentang kasih ibu ya, tentang motherly love dari beliau. Dan mamaku itu, aku bilangnya apa ya, tanpa tanpa terlalu membuka privasi, tapi ya ibuku yang satunya meninggal 2 bulan yang lalu. Kemudian 2 tahun yang lalu abahku meninggal. Jadi aku memasuki era yatim piatu ya, tapi ini kan aku udah dewasa ya, jadi aku nggak tahu sih, tapi aku rasa yatim piatu tuh kayak lebih cocok disebut ke anak-anak. Sementara itu di usia sedewasa aku adalah memang lazim gitu kehilangan orang tua, karena karena usia tua. Bahkan sebenarnya aku berarti termasuk cukup beruntung karena aku punya kedua orang tua hingga usia dewasa. Eh, di tahun terakhir hidup Abah ya, Abah tuh pernah bilang, kalau dia pernah cerita kalau Abah tuh udah nggak punya teman seangkatan, dan dia udah nggak punya keluarga keluarga dalam arti keluarga inti ya. Kakak udah meninggal. eh dan abahku kebetulan bungsu, jadi terus ya udah dia udah nggak punya teman seangkatan dan nggak punya keluarga inti. Saat itu aku nggak tahu mau respon apa, jadi aku cuma cuma diem aja. Em, dan setelah ditinggal ibuku, ditinggal abahku, eh aku juga jadi ada apa ya, ada, oh ini tidak berakhir di sini gitu, karena nanti juga akan datang. Ini asumsi kalau kalau umurku panjang ya, kalau asumsi kalau aku akan hidup sebagaimana angka harapan hidup pada umumnya gitu. eh Berarti aku akan menyaksikan lagi ditinggal orang tua yang aku sayang gitu ya, anggaplah orang tua kerabatku, atau ya ataupun bukan bukan orang tua kerabatku, bukan orang tua temanku, tapi aku juga peduli dan sayang gitu sama orang tua itu. eh jadi ya, realistically speaking, berita duka bagiku atau bagi siapapun, ya sebenarnya itu nggak berhenti bahkan ketika kedua orang tua sudah pergi ya. Karena ya, eh, selain itu juga penyebab kematian itu kan nggak dibatasi karena usia, bisa ya karena alasan lain-lain juga. eh dan sebenarnya yang paling berat dari berita duka, sepertinya, menurut yang aku pantau, yang aku amati dari diri aku sendiri, ya, ya tentu bisa jadi ini tidak applies for everybody ya. Aku di sini ngomongin diri aku, karena yang aku tahu, yang aku bisa amati langsung, tentunya perasaan seseorang yang bisa aku amati langsung adalah perasaan diri aku sendiri. Dan yang paling berat dari berita duka itu bahkan bukan
kepergiannya, bukan kehilangannya, bukan karena kehilangan orang terkasih, tapi bagaimana peristiwa kehilangan itu punya dampak ke badan kita ya, badan dalam arti semuanya gitu, emosi, emosi, kesedihan, kemarahan, dan hal-hal itu gitu, yang mana segala segala emosi itu mengubah, benar-benar mengubah kita gitu, mengubah cara cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita melihat kehidupan gitu. Jadi kita kan selalu tahu nih orang meninggal itu ya, ya itu realita aja gitu, itu beyond our control. Orang meninggal ya, ya kita kita tidak bisa melakukan apa-apa yang bersifat absolut gitu dalam rangka me- mengabadikan manusia gitu, mengabadikan manusia dalam dalam arti eh, ke dalam arti panjang umurnya gitu, dan itu di luar kontrol kita. Dan sialnya, the biology of how we react terhadap duka itu juga beyond our control. Kayak kita manusia terdesain seperti ini gitu. Kita punya kecenderungan untuk merasa in a certain way ketika terekspos dengan peristiwa yang partikular. Uh, Kalau ditinggal orang meninggal, ditinggal orang terkasih, ada orang yang merumuskan bahwa nanti akan ada 5 stage of grief, ada yang bilang 7, ada yang bilang rasa duka itu berlangsung 3 bulan, ada 5 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun gitu, maksudnya setiap orang pengalamannya beda, tapi ada pola yang sama gitu ya, karena sialnya kita sama-sama manusia, dan seolah dikutuk untuk merasa seperti itu ketika kita berada dalam situasi duka. Dan duka itu yang atau yang aku rasa ya, supaya aku tidak mewakili rasa duka orang lain, rasa duka di pengalaman orang lain, karena of course I don't know for sure gitu. Maksudnya aku bisa mendengarkan, aku bisa menerka, tapi kan yang namanya perasaan itu eh, bentuknya sangat-sangat sangat-sangat personal ya, dan tidak bisa dirasakan orang lain gitu. Ya anggaplah aku punya kekasih, aku bilang aku sayang kamu dan dia bilang aku juga sayang kamu. Aku nggak akan pernah tahu apakah sayangnya aku ke dia itu identik, itu serupa dengan rasa sayang yang dia kasih aku gitu maksudnya. Nah, dan yang aku amati dari perasaan duka, aku merasa bahwa duka itu apa ya, tidak tidak sesederhana rasa sedih. Aku rasa sedih itu sederhana. Sedih itu kita bisa mengekspresikannya dengan menangis, dengan bersedih gitu. Tapi duka itu, ya duka itu mirip rasa sedih, tapi eh, aku rasa duka adalah rasa sedih yang paling ganjil, yang paling aneh. Jadi belakangan ini aku nggak suka diri aku karena aku merasa aku tidak seperti aku, atau aku tidak seperti aku yang aku kenal. Aku yang aku kenal, aku itu orangnya penuh energi, penuh aku penuh ide, aku suka berkegiatan, aku suka bersosialisasi, dan ketika aku berduka, aku tidak seperti itu gitu.
aku malah merasa aku tuh tidak ubahnya seperti seperti orang mati. Aku tidak punya ide, aku nggak punya tenaga, aku nggak punya desire, aku nggak punya keinginan apapun, aku nggak punya motivasi, nggak punya tenaga, aku nggak punya selera makan. Tapi ya karena aku bukan orang mati, ya karena aku masih hidup, jadi aku harus berusaha melanjutkan hidup sebagaimana orang hidup gitu. Ya mati kan bukan aku gitu. Aku adalah orang yang berduka, bukan yang mati gitu. Dan itu sangat ganjil buatku ya. Eh, aku merasa duka itu rasanya seperti seperti tenggelam dan terjebak di air, nggak punya tenaga untuk berenang kembali ke permukaan gitu. Dan karena terjebak di air itu nggak bisa nafas, dan kalau nafas itu iya menyakitkan, dan nggak tahu itu gimana gitu, kayak terjebak aja di situ gitu. Atau kayak apa ya, kayak kita tuh ditaruh di dalam lemari dan dikunci dari luar gitu. Tapi kita juga nggak mau ngetok. Eh, itu ganjil ganjil sekali. Dan ada hari-hari di mana aku merasa aku sangat kecil sekali, sementara sementara kesedihanku besar sekali, dan aku merasa pundakku tuh tidak sanggup, tidak cukup kuat untuk memanggul kesedihan yang besar itu. Tapi karena aku pernah berada di sini sebelumnya, pernah merasa seperti ini sebelumnya, ya aku tahu kesedihan ganjil ini ya nantinya akan berlalu. eh jadi meskipun apa ya, meskipun rasanya kayak aku nggak tahu ini akan sampai kapan, aku nggak bisa memprediksi duka ini akan berlangsung sampai kapan gitu. Rasanya seperti akan berlangsung selamanya, kayak nggak mungkin ini tuh bisa sembuh gitu. Tapi ya kita tahu itu, aku tahu dan aku rasa kita semua tahu itu bukan hal yang akan apa ya, berlangsung permanen. eh, Kemungkinan besar kedepannya akan lebih mudah. Mungkin bukan karena kesedihan yang mengecil, tapi karena bahunya menguat. eh jadi karena bahunya lebih kuat, jadi lebih terampil membawa kesedihan. Mungkin begitu ya. Dan meninjau dari sejarah resiliensi, dan meninjau dari sejarah resiliensi aku, itu maksudnya dari aku memantau aku bagaimana aku handling krisis, aku cukup percaya diri bahwa aku akan baik-baik saja, setidaknya nantinya pada akhirnya, kalau bukan sekarang-sekarang ya. um, the thing is, duka itu uh, menegaskan, berita duka itu menegaskan bahwa hidup itu sementara. Ya itu obvious ya. Tapi eh rasanya tuh rasanya aku ada bagian dari diri aku yang ikut mati ketika aku mendengar berita kematian orang yang aku sayang. Jadi kayak hidup itu sementara,
dan kesementaraan hidup orang yang kita kasihi itu memberi dampak hidup dan mati juga buat kita gitu ya, figuratively atau literally. Dan it leads me to question, apa sih yang permanen, kayak apa yang permanen, yang hal yang setidaknya bisa permanen within our lifetime. Personally, aku bukan orang yang percaya pada konsep jodoh. Aku bukan orang yang percaya pada konsep soulmate, belahan jiwa. Aku nggak percaya bahwa ada gitu satu orang yang ditakdirkan untuk menjadi belahan jiwa kita gitu, jadi pasangan hidup kita, pasangan yang tepat gitu, the one yang menurutku yang orang-orang bilang, yang orang-orang sebut jodoh, yang orang-orang sebut belahan jiwa, itu adalah orang yang ya kita cintai dan mencintai kita kembali gitu, reciprocal cintanya. Dan kebetulan pasangan itu adalah each other's type gitu, sesuai dengan preferensi ya, fisik, mental, spiritual, intelektual. Kebetulan mereka bisa cocok, bisa nyaman, atau mereka bisa belajar untuk jadi cocok, mereka bersedia untuk menoleransi satu sama lain. Dan kebetulan juga secara biology, secara chemical, mereka cocok gitu kan. Ada orang yang kayak aku nggak cocok sama baunya gitu. Nah, katanya sih aku pernah baca kalau itu ngasih sinyal apa ya, nanti itu imun set buat potential offspringnya lebih bagus ketika kita sama mate yang secara baunya itu kita suka gitu, kita suka natural scent-nya manusia itu banyak, jadi udah ada sinyal sinyal kawin. Nah jadi aku rasa yang orang-orang sebut sebagai soulmate itu ya itu. Dan soulmate bagi seseorang ya tentunya jadinya nggak cuma satu secara absolut, bisa jadi banyak, bisa jadi dikit, bisa jadi nggak ada, tergantung tergantung apakah kriteria dan value kita itu mengikuti kelaziman normatif, atau kita adalah orang yang aneh gitu, yang outcast, cara kamu berpikir itu beda banget, atau secara penampilan, maksudnya secara fisik itu eh, beda banget tuh, nggak harus jelek banget atau gimana ya, tapi not fit in everybody's type gitu, bisa aja gitu, maksudnya dia tidak mempesona bagi siapapun, atau karakternya terlalu terlalu aneh aja, terlalu tidak lazim, atau dia punya worldview yang nggak lazim, itu kan akan susah untuk bisa cocok sama orang ya, karena ya eh, katanya kan opposite attracts, tapi kan sebenarnya yang attracts juga kemiripan, kesamaan gitu, atau keselarasan cara berpikir ya, atau yang biasa di tongkrongan tuh kita sebutnya sefrekuensi. Nah, nanti akan susah untuk cari yang sefrekuensi. Aku merasa aku sangat beruntung karena di krisis seperti ini dan krisis-krisis seperti ini aku punya orang-orang yang mencintai aku, mendukung aku, dan bisa jadi tempat aman buat aku. Tapi yang membuat apa ya, yang memancing pertanyaan lanjutan selanjutnya adalah bagaimana jika, ya mungkin much later in the future, I don't know, tapi bagaimana jika aku mengalami krisis ini lagi sementara aku sedang tidak punya kemewahan itu gitu. Maksudnya aku tidak punya circle yang suportif, aku tidak punya
teman, kerabat, keluarga, sahabat, kekasih yang bersedia untuk membantuku memikul kesedihanku gitu. Itu jadi agak menakutkan buatku. Dan aku jadi ingat bapakku lagi, ingat waktu abah bilang abah nggak punya keluarga dan nggak punya teman seangkatan. Saat itu abah juga dalam keadaan merawat ibu yang sakit. Dan anak-anak abah sudah memasuki usia-usia hustling gitu. Kita kita semua, aku rasa kita kita semua ya, 6 bersaudara, kita semua adalah perintis gitu. Jadi nggak ada nggak ada dari kita yang punya kemewahan misalnya dimodalin apa atau dikasih usaha apa, nggak ada gitu, karena eh, karir utama abahku itu dosen gitu. Dan dosen itu bukan karir mewah gitu. Jadi tidak ada ke kemakmuran, kekayaan yang diteruskan ke anak-anak ya, karena relatif nggak ada, I guess ya. Nah, gimana kalau misalnya aku berada dalam situasi itu gitu ya, aku harus remain steady, remain strong, dan adalah aku aku terbiasa untuk sustain myself dan support orang lain ya. Dan itu juga salah satu hal yang aku suka dari diri aku adalah aku kuat. Tapi gimana kalau misalnya ada hari kayak gini lagi di mana aku ambruk banget, aku anjlok banget, aku merasa aku terserak gitu, aku terpecah belah, dan aku tuh nggak punya tenaga buat nyapuin ya, buat ngumpulin aku dan nyusun aku lagi gitu. Eh, jadi ada kekhawatiran itu gitu ya. Dan ke kebanggaan aku terhadap diri aku gitu ya, bahwa bahwa aku kuat, bahwa aku resilient. Bagaimana jika ini bukan keadaan yang permanen? Bagaimana jika ketika aku menua, fisikku melemah, otakku mungkin deteriorate, aku jadi lebih pelupa, dan karena mungkin otakku deteriorate, kemampuanku untuk meregulasi emosi juga jadi ambiar gitu. Aku jadi anggaplah aku yang biasanya mampu untuk bersikap stoik gitu. Aku rasa aku adalah orang yang cukup stoik dan relatif nonchalant gitu. Aku suka aku yang selalu uh, aku bisa kok compose gitu, aku bisa maintain myself. uh, ya aku di kolaps juga gitu, kalah juga sama gelombang-gelombang duka ini, gelombang sialan ini. Dan padahal ketika kondisinya tidak begini, ketika kondisinya aku tidak sedang berduka, aku merasa aku adalah orang yang cukup aware, kalau kalau bukan sangat aware ya, bahwa things are impermanent. Ya memang orang nanti mati gitu ya, memang aku terbiasa berpikir realistis gitu loh. Aku berusaha untuk tidak delude myself, dan itu nggak apa-apa gitu. Aku tahu hidup itu penuh dengan ketidakpastian, dan itu nggak apa-apa. Aku tahu hidupku dan hidup orang-orang lain itu akan ada akhir ya, dan itu nggak apa-apa gitu. Dan most of the time aku lebih sering ngerasa aku takut, aku lebih takut panjang umur dibanding takut mati gitu. Karena mati itu adalah kepastian,
Panjang umur itu berarti adalah lebih banyak ketidakpastian. eh aku rasa dalam hidupku tuh aku berusaha membuat jelas apa-apa yang tidak jelas gitu ya, apa-apa yang tidak pasti. Aku akan berusaha melakukan deduksi-deduksi untuk bisa melihat segala hal lebih jelas. Tapi kalau memang pada dasar ya, pada sifatnya ketidakpastian sesuatu itu adalah keniscayaan, ya aku nggak punya jalan lain kecuali berusaha untuk menerima bahwa ya itu ketidakpastian yang nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita ubah, dan kita harus belajar menerimanya. eh tapi aku sadar ya, segala segala follow up questions ini, segala kecemasan aku ini merupakan perpanjangan dari ekspresi duka aku. eh aku tahu once it's getting easier, uh, like once it gets easier, aku bisa realign kembali perasaanku, pikiranku dengan realita gitu. Dan mungkin aku bisa punya sense untuk bisa regain my reasonable optimism. Tapi sekarang rasanya drive aku berpikir itu disetir oleh rasa duka gitu, dan ya aku tahu wajar. Dan rasa duka ini juga aku merasa dia memproduksi apa ya, dia memproduksi perisai perisai emosional buatku, agar aku, ya, perisai ini mencegahku bisa merasa joyful gitu, untuk aku bisa untuk aku bisa ngerasa senang gitu. Jadi hal-hal yang biasanya bikin aku senang, bikin aku excited, nggak, aku tidak merasakan efek itu gitu. Jadi kayak ada shieldnya. Tapi aku juga tahu ini ya, produksi dari ekspresi duka ya. Dan sialnya juga, it comes and go gitu. Uh, it comes in waves. Jadi nanti ada hari, ada waktu aku kayak, oh, aku sepertinya sudah merasa lebih baik gitu. Aku bisa, rasanya aku bisa ceria, bisa periang. Oh ya, oh, aku yang aku kenal adalah, aku merasa aku adalah orang yang periang gitu ya. Aku mudah untuk, aku ceria gitu, aku cheerful. Tapi aku nggak bisa aja, aku rasanya cuma mau jadi patung, cuma mau jadi apa, kayak jadi tanah, jadi daun, kayak nggak ada, kayak ya itu, kayak orang mati ya rasanya. Tapi aku tahu nanti akan ada hari di mana aku bisa merasa wajar lagi, nggak tahu kapan. Tapi ya nggak akan gini terus itu, karena ya nggak ada yang permanen kan, dan nggak ada yang permanen itu, sadar bahwa tidak ada yang permanen itu bukan hal yang kelam. Ya dalam hal ini itu hal yang optimis. eh dan menyadari bahwa banyak dan hal yang permanen pasti berubah. Oke, nanti kita akan eh, klasifikasi nanti, pikirin nanti. Tapi pokoknya sadar bahwa things are changing, changes are inevitable, bahwa tidak ada yang permanen. Itu adalah cara pikir yang jujur dan realistis ya, dibanding kita secara buta mengejar situasi happy ever after, yang mana sialnya
lagi-lagi manusia itu tidak didesain untuk bahagia, atau tidak didesain tidak terdesain untuk merasa bahagia secara permanen, eh, atau secara konstan gitu. Kita kan manusia berusaha untuk mengejar kebahagiaan gitu ya. Kita coba mengejar ya dengan mencari cinta sejati, atau mengejar karir, atau apa ya, hobi, kekayaan. Tapi kan itu apa ya, tidak memberikan constant happiness gitu. Manusia itu bukan mekanisme yang bekerja dengan cara seperti itu gitu. Dan ya udah, dan ya nggak apa ya nggak apa-apa, ya apa boleh buat gitu ya. Dan aku harap aku bisa segera, aku nggak tahu sih segera itu hal yang baik atau enggak gitu. Mungkin aku harap nanti nanti aja deh, nanti itu lebih indefinite kayaknya, karena aku lagi merasa nggak bisa diburu-buru lagi. Kayak eh aku merasa aku tidak mau mendengar semoga nanti kamu nggak sedih lagi ya. eh, karena aku rasa rasa duka ini mengkonten aku, menuntut aku untuk aku tetap berada di lemari kesedihan itu, yang aku juga nggak tahu sampai kapan gitu. Tapi aku juga nggak mau minta tolong, kayak nggak mau kayak tolong tolong aku terjebak di lemari kesedihan, keluarkan aku dari sini. Nah, aku nggak tahu is this healthy or not gitu ya. Eh, tapi asumsiku adalah sehat untuk bersedih, adalah wajar untuk bersedih, given my situation. Eh, so terima kasih sudah mendengarkanku. Terima kasih sudah mendengarkanku. Semoga kalian semua sedang dalam kondisi yang aman, nyaman, dan tentram ya.